warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu bersemangat untuk berjuang. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala hal yang menjadi keinginan kita, yang menjadi hajat kita hari ini. Buat teman-teman yang sebentar lagi tes, mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan, disukseskan, dan diluluskan dalam tes nanti menuju PNS. Amin ya rabbal alamin. Aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah stay di channel ini. Terima kasih yang udah klik tombol subscribe. Dan yang belum, tolong ya diklik dulu tombol subscribe-nya. Terima kasih. Baik teman-teman, dalam video kali ini aku masih mau bahas tentang materi SKB. Video kali ini merupakan video lanjutan dari video aku sebelumnya. Bagi yang belum nonton, bisa cek di list video aku ya. Oke, kita langsung aja ke slide yang pertama. Terakhir, kita kemarin sudah bahas tentang mudharabah, musyarakah, kemudian syirkah dan segala macamnya. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang ihtisan, kemudian istishab, urf, dan istislah atau yang disebut juga dengan maslahah mursalah. Nah, ini semua merupakan dasar atau sumber hukum Islam ya teman-teman. Nah, sumber hukum Islam itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum mutafak dan sumber hukum mukhtalaf. Sumber hukum mutafak yaitu sumber hukum yang sudah disepakati oleh umat Islam, terdiri dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan untuk mukhtalaf itu adalah sumber hukum yang masih diperselisihkan oleh umat Islam dalam penggunaannya ya teman-teman. Nah, mukhtalaf ini terdiri dari maslahah mursalah, istidlal, kemudian istishab, kemudian syad adzariyah, iktisan, urf, syar'u man qablana. Untuk dasar hukum mukhtalaf ini banyak sekali macamnya. Namun sekarang kita akan belajar sesuai dengan yang ada di catatan aku dulu ya teman-teman. Untuk macam-macam yang lain nanti kalian bisa belajar dari referensi lain. Hukum mukhtalaf yang pertama yaitu istihsan. Nah, istihsan adalah mencari kebagusan saat terdapat beberapa pendapat. Lebih disukai yang sesuai dengan kondisi. Contohnya, dilarang dekati zina. Nah, hukum awalnya adalah kita dilarang untuk mendekati zina, termasuk memandang wanita saat khitbah. Nah, diperbolehkan memandang untuk menekankan perjodohan. Di sini ikhtisannya yaitu boleh memandang. Kemudian contoh lain, misalnya secara ketentuan syar'i Allah Subhanahu wa taala melarang bersaksi palsu. Maka sesuai adat orang yang takziah melayat orang mati, seseorang akan menjawab dengan kata baik setiap permintaan persaksian untuk keadaan jenazah sekalipun tidak pernah mengetahui keadaan jenazah itu sehari-hari. Misalnya lagi mengadakan larangan sesaji ke laut selatan dan meminta berkah Nyi Roro Kidul adalah syirik dan dilarang, namun demi adat dan kepentingan pariwisata si muslim ikut melestarikannya. Jadi ia bersaksi atau ikut larangan itu meninggalkan hukum nas dan berpindah ke hukum adat hanya demi kemaslahatan bersama. Istihsan adalah salah satu sumber hukum mukhtalaf, di mana merupakan sumber hukum yang masih diperselisihkan kebenarannya. Jadi untuk kehujahan dari istihsan ini sendiri, jumhur ulama menolak adanya istihsan dengan seluruh pengertiannya kecuali mazhab Hanafi yang menggunakan istihsan pada definisi kedua, yakni dalam pengertian berpindah dari suatu kias kepada kias yang lebih kuat. Tentang kebenarannya, wallahu alam, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Lanjut ke hukum berikutnya, istishab, yaitu perumusan hukum yang telah ditetapkan masa lampau tetap berlaku sampai sekarang, kecuali ada yang mengubahnya. Contoh, mula-mula wudhu, muncul was-was, boleh jadi telah kentut. Dalam kondisi seperti ini, hendaklah ia menetapkan hukum semula, yaitu ada wudhu. Nah, kemudian untuk contoh lain,
Seorang perempuan yang telah dinikahi oleh seseorang, maka ia akan tetap menjadi istri orang itu selama tidak ada ketetapan hukum yang merubahnya, mentalak atau memfasahnya. Contoh, Siti Fadilah telah dinikahi oleh Rudi. Lalu si Rudi ini pergi ke Malaysia. Walaupun Rudi ini lama tidak menafkahi dan tidak ada kabar beritanya, si Fadilah tidak boleh dinikahi oleh Paijo selama status kejandaan dan habisnya iddah kejandaan Fadilah belum jelas hukumnya. Kemudian contoh lain, Paimo memiliki sepeda motor lalu dijual kepada Pairin. Selama nama dalam BPKB itu tetap Paimo atau jual beli itu tidak ada kwitansinya atau bukti lain, maka status motor itu tetap milik Paimo. Kehujahan dari istishab, kebanyakan pengikut Syafi'i, Maliki, Hambali, dan sebagian ulama Hanafi menggunakan istishab sebagai dalil menetapkan hukum syara. Sedangkan kebanyakan orang Mu'tazilah mengingkari penggunaan istishab sebagai dalil penetapan hukum syara. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu kebenarannya. Kita lanjut ke dasar hukum berikutnya, yaitu urf atau adat. Memberi bobot hukum dalam wilayah karena tidak ada tradisi Islam yang mengikuti. Dalam pengertian lain, al-urf ialah urusan yang disepakati oleh segolongan manusia dalam perkembangan hidupnya. Contohnya ada di Indonesia, sholat pakai sarung, kemudian makan pakai sendok, kemudian mahar seperangkat alat sholat, dan masih banyak contoh yang lainnya. Kita lanjut ke dasar hukum berikutnya, yaitu istislah atau yang disebut juga dengan maslahah mursalah. Di sini pengambilan hukum atas dasar maslahah, tidak ada nas dan ijma'nya. Contohnya aturan tentang pajak, kemudian memukul pencuri supaya mengaku, aturan lalu lintas, dan lain sebagainya. Yang perlu digarisbawahi dari aturan-aturan ini adalah aturan-aturan ini merupakan aturan-aturan mukhtalaf, di mana kebenarannya, kehujahannya masih menjadi perdebatan di antara ulama. Hati-hati dalam berhujah pada dasar hukum ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita next ke pembahasan selanjutnya. Hibah dan wasiat. Apa hibah? Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Dalam pengertian lain, hibah menurut bahasa artinya pemberian. Adapun menurut istilah, hibah ialah memberikan sesuatu yang nyata kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharap balasan ataupun imbalan apapun. Pemberian hibah biasanya didasarkan atas rasa kasih sayang. Hibah dapat dilakukan siapapun seperti antara ayah dan anak, teman dengan teman, dan sebagainya. Harta benda yang dihibahkan meliputi tanah, rumah, uang, kendaraan, buku-buku, dan lain-lain. Hibah ini sering dimiripkan dengan hadiah, namun keduanya adalah hal yang berbeda. Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Dengan kata lain, hadiah berfungsi sebagai imbalan atas jasa orang lain seperti kebaikan atau jasa yang pernah diperbuat seseorang, prestasi yang pernah diraih, ataupun untuk memberi motivasi agar seseorang menjadi lebih baik lagi prestasinya. Hadiah diberikan dengan ditentukan terlebih dahulu jumlah dan bentuknya. Hukum hadiah mubah atau boleh sepanjang untuk hal-hal yang positif. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk saling memberi hadiah. Hal ini dikarenakan hadiah dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antar sesama manusia. Nah, jadi hibah dan hadiah ini adalah kedua hal yang berbeda ya teman-teman. Kalau hibah itu diberikan tanpa ada maksud apapun, akan tetapi kalau hadiah itu diberikan sebagai sebuah penghargaan. Mengenai besaran atau kadar dari hibah ini, ada pendapat yang mengatakan sepertiga, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada ketentuan besaran dari hibah ini. Seperti halnya ketentuan dalam wasiat, sebaiknya hibah tidak diberikan lebih dari sepertiga dari harta yang dimiliki. Hal tersebut dimaksudkan agar ahli waris tetap mendapatkan haknya dan bisa hidup layak sesuai dengan standarnya sebelum pewaris meninggal dunia.
Selain sering dikaitkan dengan hadiah, hibah ini juga sering dikaitkan dengan wasiat. Apa itu wasiat? Nah, wasiat ini berupa barang, piutang, manfaat, pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya mati. Hukumnya wajib dilaksanakan. Terkait hukum wasiat ini bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram sesuai dengan kondisinya ya teman-teman. Nah, untuk kadar wasiat ini sepertiga dari harta kekayaan. Salah satu syarat penerima wasiat itu bukan pembunuhnya, bukan ahli warisnya. Nah, jadi kalau perbedaan dari hibah dan wasiat ini, kalau hibah ini diberikan ketika si pemberi hibah ini masih hidup. Namun kalau untuk wasiat ini diberikan ketika pemberi wasiat sudah meninggal dunia. Secara lebih rinci, perbedaan hibah, wasiat, warisan dapat dilihat pada bagian berikut. Nah, dari segi waktu, kalau waris itu diberikan setelah wafat, hibah sebelum wafat, dan wasiat juga setelah wafat. Dari segi penerima, waris itu penerimanya adalah ahli waris. Kemudian kalau hibah itu boleh siapa saja, termasuk ahli waris. Sedangkan kalau wasiat itu selain ahli waris. Kemudian untuk kadar atau besarnya, jika waris ditetapkan dengan ilmu faraid, kemudian kalau hibah itu bebas, namun ada pendapat yang mengatakan itu maksimal sepertiga agar tidak merugikan ahli warisnya. Kemudian kalau wasiat itu maksimal sepertiga dari peninggalan. Kemudian dari segi hukum, waris itu hukum awalnya adalah wajib diberikan. Kemudian kalau hibah itu sunnah, bisa berubah menjadi wajib, haram, makruh, itu sesuai dengan kondisi. Begitupun dengan wasiat, hukum awalnya adalah sunnah, bisa menjadi wajib, kemudian haram, makruh, itu sesuai dengan kondisinya. Kita next ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang tokoh tasawuf. Tokoh tasawuf bidang zuhud ada Hasan al-Basri, kemudian bidang baqo dan fana ada Abu Yazid al-Bustami, kemudian di bidang ma'rifah ada Zanun al-Misri, ada al-Ghazali, kemudian di bidang mahabbah itu ada Rabi'ah al-Adawiyah. Di sini aku cuma menuliskan 4 bidang teman-teman, tentunya banyak sekali bidang tasawuf yang lain yang bisa kalian pelajari dari referensi lain. Oke, kita next ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang penemu ilmu riwayah dan dirayah. Ilmu riwayah dan dirayah itu ilmu apa? Keduanya adalah bagian dari ilmu hadis. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukaan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Objek kajiannya cara periwayatan dan pemeliharaan hadis. Sedangkan ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ilwal, sanad, matan, cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat rawi, dan lain-lain. Objek kajiannya sanad dan matan, sedangkan tujuan dan faedah ilmu hadis dirayah adalah untuk mengetahui dan menetapkan makbul, diterima, dan mardud, ditolaknya suatu hadis. Ilmu riwayah dan dirayah ini ditemukan oleh An-Nabil Adlahak, kemudian dimatangkan oleh Ar-Rama Hurmuzi. Nah, An-Nabil Adlahak ini merupakan guru dari Ar-Rama Hurmuzi ya teman-teman. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini secara singkat saja ya teman-teman. Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini dibukukan pada masa Abu Bakar atas usul Umar bin Khattab. Kemudian penyatuan logatnya itu menggunakan dialek Quraisy pada masa Utsman bin Affan. Nah, pada waktu itu dibuat sebuah mushaf Utsmani sebanyak 6 buah. 1 disimpan oleh Khalifah Utsman, kemudian yang 5 dikirim ke 5 negara, yaitu negara Madinah, Mekah, Kufah, Basrah, dan Syam. Tentang Al-Quran ini kalian bisa belajar lebih luas lagi dari referensi lain ya. Kemudian kita lanjut ke hadis. Nah, hadis ini dibukukan pada masa Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 dari Bani Umayyah. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini memerintahkan gubernur Madinah yang bernama Abu Bakar bin Muhammad, kemudian gubernur Hijaz dan Suriah Muhammad bin Syihab untuk mengumpulkan hadis. Berikut ulasan rincinya. Dengan dukungan para ulama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm untuk mengumpulkan hadis yang terdapat pada penghafal Amrah binti Abdurrahman dan
Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Asy-Shiddiq. Keduanya ulama besar Madinah yang banyak menerima hadis dan paling dipercaya dalam meriwayatkan hadis dari Aisyah binti Abu Bakar. Di samping itu, Khalifah Umar juga memerintahkan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis yang ada pada para penghafal hadis di Hijaz, Madinah dan Mekah dan Suriah. Az-Zuhri adalah ulama besar dari kelompok tabi'in pertama yang membukukan hadis. Kemudian lanjut, Kutubus Sittah atau 6 kitab hadis, Bukhari, Muslim, Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kutubus Sittah adalah 6 kitab atau buku tentang hadis yang menjadi rujukan umat Islam dalam mempelajari riwayat, sabda, dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang dikarang pada masa Bani Abbasiyah. Ke-6 kitab dan pengarangnya adalah Sahih Bukhari dihimpun oleh Imam Bukhari. Kitab ini dihimpun oleh Imam Bukhari, seorang ulama asal Bukhara di Asia Tengah, sekarang wilayah Uzbekistan. Kitab ini selesai sekitar tahun 846 Masehi atau 232 Hijriah dan berisi 7.275 hadis. Yang kedua, Sahih Muslim dihimpun oleh Imam Muslim. Imam Muslim bin Al-Hajjaj adalah ulama asal Nishapur, Iran, yang hidup antara tahun 817 sampai 875 Masehi. Kitab ini berisi sekitar 9.200 hadis dan dianggap sebagai kitab hadis paling penting kedua setelah Sahih Bukhari. Kemudian yang ketiga, Sunan An-Nasai dihimpun oleh Imam Nasai. Imam Nasai adalah ulama Asia Tengah yang merupakan ahli hadis yang hidup antara 829 sampai 915 Masehi. Kitab Sunan An-Nasai ini disebut juga dengan Sunan Al-Zughra, kitab kecil dan berisi 5.270 hadis. Kemudian nomor 4, Sunan Abu Dawud dihimpun oleh Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud As-Sijistani adalah ulama asal Sistan, Iran yang hidup pada 817 sampai 889 Masehi. Kitab Sunan Abu Dawud berisi sekitar 4.800 hadis yang konon merupakan hasil saringan dari lebih dari 500.000 riwayat hadis. Kemudian nomor 5, Sunan At-Tirmizi dihimpun oleh Imam Tirmizi. Abu Isa Muhammad At-Tirmizi adalah ahli hadis asal Termes, Asia Tengah, sekarang wilayah Turkmenistan, yang hidup pada 824 sampai 892 Masehi. Sunan At-Tirmizi atau disebut juga Jami At-Tirmizi berisi sekitar 3.956 hadis yang digolongkan berdasarkan topik. Kemudian nomor 6, Sunan Ibnu Majah dihimpun oleh Imam Ibnu Majah. Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah Al-Qazwini adalah ahli hadis asal Qazwin, Iran, yang hidup pada 824 sampai 887 Masehi. Sunan Ibnu Majah, kumpulan hadis yang ia susun, terdiri atas sekitar 400 hadis yang dikelompokkan dalam 32 bagian. Itu tadi Kutubus Sittah ya teman-teman, 6 kitab hadis. Kita next ke pembahasan berikutnya. Masa iddah. Masa iddah adalah istilah yang diambil dari bahasa Arab dari kata iddah yang bermakna perhitungan. Dinamakan demikian karena seorang menghitung masa suci atau bulan secara umum dalam menentukan selesainya masa iddah. Menurut istilah, masa iddah ialah sebutan atau nama suatu masa di mana seorang perempuan menanti atau menangguhkan perkawinan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah diceraikan, baik dengan menunggu kelahiran bayinya atau berakhirnya beberapa quru atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan. Wanita yang sudah bercerai boleh menikah lagi apabila masa iddah ini sudah berakhir. Masa iddah aktif haid atau sudah tidak haid selama 3 bulan. Nah, masa iddah untuk wafat dalam hal apapun ketika seorang istri ditinggal oleh suaminya wafat, itu masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah, namun untuk istri yang ditinggal suaminya dan belum sempat dicampuri, itu masa iddahnya 0 atau tidak ada ya teman-teman. Kemudian lanjut, syarat yang boleh diajukan wanita. Nah, ini syarat yang boleh diajukan wanita ketika sebelum menikah ya teman-teman. Syarat-syarat itu yaitu tidak diajak pindah dari rumahnya, kemudian tidak diajak syafar atau perjalanan, kemudian tidak dipoligami selama hidup. Nah, ini adalah syarat-syarat yang boleh diajukan
perempuan bila mana ia akan menikah dengan seorang laki-laki. Nah, bila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, istri punya hak untuk melakukan fasyah atau pembatalan nikah. Nah, jadi buat teman-teman perempuan yang mungkin mau menikah, ini adalah hal-hal yang boleh kalian ajukan kepada calon pasangan kalian. Tapi jangan sampai permasalahan ini nanti kemudian membuat kalian justru tidak jadi menikah atau batal menikah, karena setiap permasalahan insya Allah ada solusinya. Next, ke pembahasan berikutnya, pelajari tentang zakat mal. Nah, zakat terbagi menjadi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah kita keluarkan pada bulan Ramadan. Kemudian zakat mal di sini adalah zakat harta, teman-teman. Nah, harta-harta yang wajib kita zakati itu diantaranya ada emas, perak, dan uang. Kemudian ziro'ah, hasil pertanian. Kemudian ada ma'adin, barang galian, 2,5% nisabnya sama dengan emas. Kemudian yang keempat rikas, barang temuan atau harta karun itu 20%. Kemudian tijaroh, modal jual beli, tidak ada nisab. Dan kemudian hewan ternak. Ini cuma ringkasnya saja ya teman-teman, untuk lebih jelasnya kalian bisa cari di referensi lain. Next, ke pembahasan berikutnya, yaitu Muslim Afrika. Ada di Maroko, Aljazair, Tunisia, kemudian Libya, Mesir. Dan Muslim Eropa itu ada di Serbia, Kosovo, Makedonia, Albania. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan Muslim di Afrika dan Eropa ini, kalian bisa cek di video aku sebelumnya yang membahas secara khusus tentang Muslim di Afrika dan Eropa ya. Next, ke pembahasan berikutnya, periodisasi pemerintahan Bani Abbasiyah itu terjadi 5 periode. Yang pertama 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 847 Masehi. Ini pada masa pengaruh Persia pertama dan termasuk masa keemasan. Kemudian periode kedua 847 sampai 945 Masehi. Ini pada masa pengaruh Turki pertama. Kalau tadi yang periode pertama itu pengaruh Persia, kemudian di periode kedua ini pengaruh Turki. Kemudian di periode ketiga 945 sampai 1055 Masehi ini berada di bawah pengaruh Bani Buain, Persia kedua. Nah, jadi setelah pertama Persia, kemudian Turki, kemudian yang ketiga ini ke Persia kedua. Kemudian periode keempat 1055 sampai dengan 1194 itu di sini ada Bani Seljuk, Turki kedua. Nah, kembali ke Turki lagi. Kemudian periode terakhir 1194 sampai dengan 1258. Di periode terakhir ini pemerintahan bebas dari dinasti lain, akan tetapi wilayahnya hanya terbatas di wilayah Baghdad. Nah, di periode terakhir ini Bani Abbasiyah diserang oleh tentara Mongol yang membumi hanguskan kekuasaan Abbasiyah, juga sekaligus peradaban Islam pada waktu itu ya teman-teman. Lanjut poin 12, Muslim Spanyol itu ada di Selva, Cordoba, Toledo. Nah, ini masuk dalam bahasan Islam di Eropa ya teman-teman. Kalian juga bisa cek di video aku yang sebelumnya, sudah dibahas secara gamblang di sana. Oke, kita next ke pembahasan berikutnya. Di next video ya teman-teman, insya Allah. Kalau menurut kalian video ini ada manfaatnya, coba komen di bawah ya. Kalau memang ada, insya Allah nanti aku lanjutin video bahasan ini. Maaf untuk segala keterbatasan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen.